Bapak Ibu, sudah Ya, Pak. kelihatan? Sampun, Sudah? Bapak. Sampun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk soal yang selanjutnya nomor 36. Tindakan yang tepat dilakukan segera. Seorang pria 25 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan utama terasa hambatan, nyeri sabang eksersis dan aliran tidak lancar. Hasil pemeriksaan fisik didapat distensi pada simpisi pubis saat dipalpasi. Jawaban yang benar apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawaban yang benar apa Bapak-bapak dan Ibu? Yang C, Bapak. Ya, J. Oh iya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nanti kalau ketemu soalnya misal gini. Tidak kencing ditambah palpasi simpisis kosong plus odim gitu nih. Atau nanti kalau datanya cuma tidak kencing palpasi kosong gitu aja tanpa odim gitu ya, tanpa odim. Jadi nanti jenengan jawabnya yang A, diuretik gitu nggih. Tapi kalau ini ada distensi, berarti jawabnya adalah daur kateter. Kemarin ada soal itu tidak kencing, hampir sama kayak gini, cuma data tambahannya itu bukan distensi, data tambahannya adalah simfisis pubis kosong dan adanya odim tungkai, gitu ya, tungkai bawah. Jadi jawabannya adalah diuretik karena ini ada distensi pada simfisis pubis, palpasi, maka jawabannya adalah daur kateter. Tinggal dilihat et kausanya dan apa yang harus diatasi seperti itu. Selanjutnya, apa yang dilakukan perawat? Meningkatkan kenyamanan pasien. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit A. Dari hasil kajian didapatkan dada ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan. Kulit di sekitar area penonjolan tampak kemerahan. Dia kemerahan yang tinggi. Pasien tampak lemas, tekanan darah 180, nadi 88, frekuensi napas 20. Apa yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kenyamanan? Apa Bapak dan Ibu? Ada penonjolan ya, kemerahan. Jawabannya apa? Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Mobilisasi, Pak. Mobilisasi. Oke, kalau saya mau tanya, diagnosa ini apa? Data ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan. Ini pasti gangguan mobilitas fisik, J. Nah, kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Berarti ini apa diagnosanya? Integritas kulit. Resiko dekubitus. Gitu nggih. Tapi kalau panjenengan kalau datanya ngomong, datanya dekubitus, berarti diagnosanya kerusakan integritas kulit. Gitu nggih. Jadi kalau mau tanda-tanda resiko dekubitus berarti diagnosa keperawatannya resiko dekubitus. Tapi kalau dia sudah dekubitus berarti ngomongnya adalah kerusakan integritas kulit.
Sampai sini dimengerti, J? Ngerti, Pak. Baik, terima kasih atas feedback-nya. Saya lanjutkan ke soal nomor 38. Bapak Ibu kalau mau ada feedback, kritik, saran, tanggapan, masukan silahkan urut rembuk di kolom komentar ataupun langsung via komen suara. 38 masalah keperawatan utama. Seorang wanita 45 tahun dibawa oleh keluarganya karena mengalami tabrakan mobil. Mengalami cedera kepala tanpa adanya perdarahan. Pasien gelisah. Pengkajian GCS-nya 5. Oh, cuma 5. Okay. Tekanan darah 95. Ya. Nadi 75, suhu 37, dan frekuensi nafas 25. Berarti apa ini? Jawaban. Penurunan kapasitas Penurunan adaptif. kapasitas adaptif intrakranial. J. Bapak dan Ibu, kalau nanti ketemu soal seperti ini, bisa gangguan perfusi jaringan cerebral. Tapi kalau modelnya seperti ini, lebih tepatnya adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau kita ngomong kapasitas ini bukan volume ya, tapi kemampuan. Ya, kemampuan adaptif gitu ya. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesianya itu dinanda itu kapasitif gitu ya, apa kapasitif ya. Jadi ini bukan konteksnya bukan volume tapi konteksnya adalah kemampuan. Nomor 39. Masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 50 tahun mengalami stroke non hemoragik dirawat di ruang saraf. Tingkat kesadaran kompos medis, sulit bicara, dapero, hipersalivasi, refleks menelan buruk. Jawabannya kelihatan. Apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sulit bicara, lidah belo. Gangguan komunikasi verbal. Gangguan komunikasi verbal, oke. Ada yang lain? Gangguan komunikasi verbal. Kan ini berarti B3, J. B3. Lidah belo B3. Gitu nggih. Hipersalivasi ditambah refleks menelan buruk berarti masuk mana ini? Datanya ini menguatkan B berapa? B1 bagian 1. Oke nggih. Refleks menelannya buruk B1 bagian 1. Jawabannya Jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bersihan jalan, nafas tidak efektif. Dia hipersalivasi, refleks menelannya buruk. Saliva sejatinya ada dua tata laksana untuk saliva ya, meludah ataupun ditelan. Gitu nggih. Karena disulit bicara, lidah belo, kemudian kemampuan untuk splitting atau meludah itu kurang, gitu nggih. Dan untuk menang kurang, jadi takutnya nanti aspirasi, berarti bersihan jalan nafas. Oke, berapakah GCS pasien? Kita tandai dulu GCS pasien. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit saraf. Hasil pengkajian didapat pasien tidak mampu membuka mata ketika perawat memanggil dengan sentuhan tangan, sehingga perawat menstimulus nyeri. Nah, menstimulus nyeri pada mediastinum. Ya, respon membuka pasien langsung membuka mata, menggerakkan tangan hingga menuju dagu. Mengucapkan kata-kata yang tidak teratur. Ya. Oke,
Jawaban yang tepat adalah Yang D, Pak. yang D. Ya, good. Jadi ini nomor 2. Terus ini menuju dagu, ini nomor 5. Ini yang mengucap kata tidak teratur 3. Gitu nggih. Terima kasih Pak untuk feedbacknya. Saya lanjutkan nomor 41. Jenis pemeriksaan gula darah yang paling sensitif. Wes kita lihat apa kira-kira. Yang paling sensitif, yang ambang atasnya nilainya 6 atau 6,5, yang mana Bapak-Bapak dan Ibu? Apa? Oke. Hemoglobin. Namanya HbA1c, bukan HbA1ac. Oke. Selanjutnya nomor 42. Masalah keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 50 tahun dengan datang ke rumah sakit dengan keluhan sering berkemih, haus, dan banyak minum. Badan terasa lemah dan sulit beraktivitas. Berat badan menurun. Tekanan darah 90, frekuensi nadi 105, pasien tampak lemah. Kulit tidak elastis. Jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawaban yang tepat. Sering berkemih, sering haus, banyak minum, badan terasa lemah dan sulit beraktivitas. Berat badan menurun. Pasien tampak lemah, kulit tidak elastis, tekanan darah 90. Jawabannya? Kurangan volume cairan. Oke, kehilangan volume cair. Oke. Oke, selanjutnya nomor 43. Masalah keperawatan yang tepat. Seorang perempuan 65 tahun datang ke poli rawat luka di rumah sakit dengan keluhan luka pada kaki bagian pelantar delamaan. Ya. Pasien mengeluhkan nyeri dengan skalanya 3. Luka berbau, terdapat nekrotik, slope, sampai ke tendon, serta ada tanda-tanda kemerahan. Nah, apa masa keperawatan yang tepat? Kerusakan integritas jaringan. Kerusakan integritas jaringan. Oke. Kelihatan banget ya. Oke. Selanjutnya nomor 44. Mana gejala berikut yang sesuai dengan kasus di atas? Kasusnya apa kita lihat? Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang rawat inap. Pasien diagnosanya hipoparathyroidism. Pasien tampak sesak, pemeriksaan fisik adanya stridor, suaranya serak, nafasnya 29, diberikan oksigen 3 liter. Mana gejala berikut yang sesuai? Hipoparathyroidism. Adanya nafasnya suaranya stridor dan serak. Berarti Spasme laring. ya spasme laring. Tunggu. Oke, selanjutnya nomor 45. Fungsi kalsium yang tepat berdasarkan kasus di atas. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang rawat inap. Pasien mengalami masalah endokrin, mengeluh cepat lelah, sering kencing dan minum. Perawat melakukan pengajian dan ditemukan bahwa menunjukkan gejala kekurangan kalsium. Fungsi kalsium sebagai
cepat lelah, sering kencing, dan minum. Kira-kira apa Bapak-Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah fungsi kalsium yang tepat. Pada data tersebut, jawabannya ialah yang A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah A, J. Fungsi kalsium apa sih? Salah satunya, kenapa seperti ini? Mungkin ada masalah endokrin dari proses regulasi metabolismenya. Salah satu dari fungsi kalsium ialah untuk membentuk tekanan darah. Makanya masuknya adalah kalsium kanal dan obatnya adalah amlodipin. Berarti untuk pembentukan enzim. Ya. Ini kalau kita dilihat dari segi metabolisme. Nanti kalau di sini ngomongnya terkait tulang-tulang, berarti pembentukan tulang dan gigi dan lain sebagainya, seperti itu. Nomor 46. Tindakan keperawatan yang paling tepat. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di ruang rawat inap. Pasien mengalami kekurangan hormon tiroid, hipoparathyroidism. Pasien mengeluhkan sulit buang air besar 3 hari yang lalu. Malas untuk bergerak karena berat badan bertambah. Jawaban yang tepat adalah sulit buang air besar. Yang C, Pak. C. Yang Dia tinggi. jawaban yang tepat adalah C. Yang C, Pak. Yang C. Alasannya kira-kira apa, Bu? Bu? Halo? Halo? Alasannya kira-kira apa, nggih? Apa itu, Pak? Ya. Karena berat badannya Kan bertambah. pasiennya kan sulit buang air besar, Pak. Kan tinggi serat biasanya yang harus diberikan, Pak. Oke. Terus Supositoria, Pak. yang B, Pak. Yang B. Oke. Jadi satu yaitu adalah KDM. Fungsi KDM. KDM Yang A. fisiologis. Makan, minum, gitu ya. Berarti kalau nggak A jadi C. Oke. Yang kedua, kalau fisiologis ini nggak ngatasi. Oke, fisiologis ini nggak ngatasi, berarti modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan. Itu nih. Misal apa ya? Olahraga atau kalau di keperawatan itu butterfly massage ya. Butterfly massage. Jadi ada pijatan pada abdomen. Terus yang ketiga medikamentosa. Medikamentosa apa? Supositorial ya, hukna dan lain sebagainya. Supositori ya. Supositorial. Yang keempat ini adalah yang paling akhir, yaitu ada surgery. Gitu nggih, kolostomi dan lain sebagainya. Nah, kita identifikasi dulu mana yang KDM, yang A. Ini nggih. Ya, sama yang C. Terus, yang B ini masuk apa? Modifikasi lingkungan, medikamentosa atau surgery? Medikamentosa. Medikamentosa ya. Medikamentosa ya. Jadi kayak pengobatan dulkolak dan lain sebagainya. Fisioterapi pasien tiap pagi ini Lingkungan. Ini kan kita memberikan stimulus ya. Kompres hangat abdomen. Fisiologi. Fisiologi. Apa? Surgery.
lingkungan. Ya, salah satunya selain hipertermi untuk apa? Untuk BAB juga bisa dikasih kompres hangat ya. Oke, jawabannya tepat adalah A. Kenapa A? Sejatinya jika diberikan maksimal antara 500 sampai 600 cc ya, tiap pagi ataupun pada saat perut kosong, tiap pagi atau perut kosong nanti akan meningkatkan peristaltik. Peristaltik itu macam-macam, mungkin dari lambung, usus halus sampai usus besar. Gitu nggih. Jadi ada namanya gastrokolik ya. Nah, jadi ada gerakan ya, seperti itu. Ini yang lebih cepat ketimbang C. Gitu nggih. Sekarang nomor 47. Informasi kesehatan mengenai jenis makanan yang diperlukan. Seorang perempuan 66 tahun berkunjung ke poliklinik mengeluh tidak nafsu makan. Badan terasa membengkak dan luka lambat sembuh. Pasien edem, rambut sedikit, dan tempat tinggal di daerah endemik goiter. Pasien tidak mengetahui makanan yang mengandung iodin. Nah, jawabannya tepat adalah edukasi yang harus kita berikan adalah Ikan laut dan garam. ya, jelas ya, kelihatan banget. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya bagaimana cara penularan yang sesuai dengan kasus di atas? Seorang perempuan 18 tahun dirawat di ruang inap isolasi, keluhan terasa lemas, nyeri perut kanan atas, anoreksia di hati. Perawat mengkaji pasien tampak jaundice, kebiruan, sekiranya dari kekuningan, riwayat suka makan di warung yang kurang bersih. Pasien diagnosa hepatitis. Oh ya, jelas nih. Kanan atas ya, perut kanan. Jawabannya adalah penularannya hepatitis A, yaitu Fekal oral apa Ibu? oral, Pak. Ya, Yang fekal D. yang D. Oke, terima kasih. Selanjutnya, penjelasan perawat yang paling tepat pada pasien di atas. Seorang laki-laki rawat inap isolasi, keluhan nyeri bagian perut atas, mual, anoreksia. Pasien menyatakan nafsu makannya tidak ada. Pasien menyatakan nafsu makannya tidak ada. Nah, apa yang harus dikasih tahu kepada pasien jika keluhannya seperti ini? Rawat inap isolasi. Jawabannya itu berarti organnya apa? Organ hati. Oke. Jawaban yang tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang B, Pak. Yang B, hati mengalami pembengkakan sehingga menekan lambung. Yang C, Pak. Hati mengalami inflamasi sehingga metabolisme terhambat. Oke, C. Tapi juga bisa jawabannya A. Kenapa ngomong jawaban A? Pada saat bilirubin sama biliverdin tidak bisa diabsorb tubuh dengan baik, berarti kemampuan detoksifikasinya kurang, sehingga akan mengakibatkan penumpukan pada darah, sehingga orangnya jadi jaundice dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan mual dan muntah anoreksia. Itu ada kaitannya juga sama C. Gitu nggih. Kalau saya sih ada dua ini. Ini yang menurut saya nanti mungkin panjenengan bisa prioritasnya yang mana gitu. Terus yang A atau yang C.
Kalau saya sih lebih Yang condongnya apa? mengalami kerusakan sehingga tidak memproduksi, hati mengalami inflamasi sehingga metabolisme terhambat. Ya. Kita nggak tahu ya apakah ada inflamasi enggak ya. Mungkin yang lebih tepat mungkin adalah A, mengalami kerusakan sehingga proses detoksifikasi tidak terjadi. Bilirubin, biliverdin yang harusnya itu bisa didetoksifikasi sama si hati untuk dikirimkan ke empedu ya, tetapi menyebar ke seluruh tubuh yang mengakibatkan perasaannya mual karena tubuh menganggap itu ada racun yang ada di lambung sehingga harus dikeluarkan. Gitu, gitu. Ada stimulus ke otak gitu. Jadi ini lebih cocok sebenarnya jawabannya adalah A. Kalau inflamasi masih belum karena tapi ini ada tulisan isolasi ini yang bikin bikin apa ya? Bikin Ya, bingung. Tapi isolasinya itu, Pak. iya isolasi. Tapi kalau kita ngomong dia inflamasi berarti ya rusak seperti itu. Tapi benar-benar analisa panjenengan benar. Ya kalau saran saya karena kerusakan ini mungkin ada dua kemungkinan. Kenapa diisolasi? Satu, pos hepatitis misal ya. Pos hepatitis berarti kemungkinan sudah tahapnya lanjut jadi sirosis gitu. Bisa jadi. Kalau hanya inflamasi mungkin enggak sirosis hepatis, cuma sirosis hepatis saja. Itu juga bisa. Tapi kan ini ada isolasi ini juga yang bikin agak sedikit tricky ya. Ya nanti jangan pertimbangan saja. Kalau saya sih jujur lebih A gitu nggih. Tetapi yang bikin bingung ada isolasi. Kemungkinan ya proses inflamasi. Gitu nggih. Ya. Oke, selanjutnya nomor 50. Mana ini? Apa tindakan perlindungan perawat yang paling tepat mencegah penularan penyakit? Seorang perempuan 2-3 tahun dirawat ruang rawat inap isolasi dengan keluhan badan kuning. Urin warnanya teh. Dalam fase ikterik, pasien diagnosa hepatitis A. Nah, ini. Seorang perawat melakukan perawatan dengan diagnosa hepatitis A. Jawaban yang tepat adalah oral fekal. Ini ada kontak, berarti harus dilakukan Yang apa? droplet, mencegah penyebaran droplet infeksi, tindakan perlindungan. Kira-kira apa? Tindakan perlindungan. Melindungi diri. Apa sih transmittednya fekal sama oral? Gitu nggih? Fekal sama oral. Berarti jawabannya Yang B, Bapak. yang Yang ya. Apa Bu tadi, Bu? Yang C, ya. Pak. Masker. Yang B. Ya, yang B. Masker untuk airborne. J. Gaun juga bisa, cuma yang lebih tepatnya glove saat membantu pasien BAB. Karena penyebarannya adalah fekal sama oral. Gitu nggih. Terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya nomor 51. Intervensi keperawatan mandiri yang paling tepat. Oke, keperawatan mandiri. Seorang laki-laki 25 tahun, rawat inap isolasi dengan keluhan badan terasa lemas, tidak bertenaga dan anoreksia. Mengkaji pasien nampak kurus, pucat, ikterik, pasien berbaring tempat tidur. Tapi 110, nadi 65, respirasi 20. Intervensi mandiri yang paling tepat adalah Yang D, Pak. yang D, anjurkan tirah baring selama fase stadium akut. J. J. Oke. Oke. Selanjutnya nomor
52. Karakteristik nyeri yang utama yang tergambar, seorang laki-laki 48 tahun dirawat di ruang ICU, mengeluh nyeri menjalar, perasaan tertekan di dada depan. Perawat mengkaji rawat pasien hiperkolesterolemia dan nyeri angina muncul setelah berolahraga. Nah, angina pektoris ya. Oh ya, pasien didiagnosa angina pektoris, nyeri berkurang saat istirahat. J. Oke, selanjutnya jawaban yang tepat. Yang D, Pak. Yang D. D. Yang D, ini ada dua kemungkinan. Ini diagnosanya apa sih? Angina pektoris. Angina pektoris itu karakteristiknya cuma satu. Jika diistirahatkan nyeri berkurang. Yang B. Yang B. B. J. Pak. J. Kenapa kok enggak D? Jadi D ini ada dua kemungkinan. Angina. Ya, angina pektoris atau serangan jantung. Kalau di D ini baik angina pektoris dan serangan jantung, ini karakteristiknya seperti ini. Tetapi karena ini angina sudah digarisbawahi, jadi nyeri berkurang saat istirahat. Berarti ini karakteristik angina. Gitu nggih. Jadi nyeri menjalar dan menyebabkan kebas pada lengan atas. Gitu berarti angina pektoris ataupun serangan jantung. Tetapi datanya adalah angina. Jadi jawabannya tepat adalah B. Gitu nggih. Oke, selanjutnya ini pokoknya diingat-ingat aja. Kebanyakan kalau soalnya serangan-serangan ini biasanya ST elevasi, ST depresi, nanti dia akan mention angina dan macam sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, yang penting ini kalau angina nyerinya berkurang saat istirahat. Oke, selanjutnya nomor 53. Pemeriksaan fisik keperawatan yang paling sesuai. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang inap medical bedah menggunakan leher terasa tegang. Dari pemeriksaan pasien diagnosa medis dengan hipertensi. Jawaban yang tepat adalah Yang D, Pak. yang D. Harusnya kita mengukur tekanan darah karena tegang ya di tenggok. Oke, selanjutnya masalah keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang jantung mengeluhkan sesak nafas. Oke. Pengkajian diperoleh ini demen reumatik, oke. Suara murmur, oke. Edema tungkai, output urinnya cuma 20. Oke, 20. Pasien nampak lemah. Tekanan darah 127, fraksi nadi 100, fraksi nafas 30. Tidak tanpa infiltrat pada hasil ronsen. Oke. CRT-nya kardiotorak rasionya 70. Oke, kardiomegali. Jawaban yang tepat pada kasus di atas adalah Penurunan curah darah. Yang D, kelebihan volume cairan. kelebihan volume cairan, Yang E, Pak. Dengan perfusi. gangguan perfusi jaringan. Ada yang lain? Penurunan curah Pasien mengeluh sesak. Penurunan Pada curah Gangguan jantung. pola nafas. Penurunan curah jantung. penurunan curah jantung, tekanan darahnya masih oke. Nadinya masih dalam batas oke, meskipun 100. Ini yang kelihatan. Yang kelihatan adalah nafas. Ini berarti B1 bagian 2. Cara bernafas nih. Apa? Cara bernafas. Gitu nggih. CTR-nya terlalu tinggi, jadi jawabannya adalah
gangguan pola nafas karena ada pembesaran pada jantung yang mengakibatkan volume tidalnya berkurang sehingga nafasnya ikut tinggi. Lemahnya kemungkinan karena suplai oksigen yang kurang. Edema tungkai ini masuknya mana? Kebanyakan. Berarti masuknya di B2. Gitu ya. B2 bagian 1. Ada yang tanyakan sampai sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cukup nggih? Ya, gangguan pola nafas, sesak ya. Meskipun nggak diomong dangkal tinggi dan lain sebagainya, karena yang A tidak masuk karena tidak dijelaskan apakah dia saat beraktivitas terus ngedrop. Yang C tidak dijelaskan karena tekanan darahnya masih bagus, nadinya masih bagus, tidak ada tanda-tanda shock, tidak ada resiko-resiko shock yang muncul, CRT-nya juga tidak ada memanjang. Kelebihan volume cairan ada, tapi maksudnya di B2 masih kalah sama B1 yang sesak nafas. Gangguan perfusi jaringan ada nggak? Data CRT nggak ada. Sianosis ada nggak? Nggak ada. Hiperkarbi ada nggak? Nggak ada. Berarti A, C, D, E datanya tidak sekuat data yang B. Seperti itu nggih. Oke, selanjutnya nomor 55. Masalah utama yang dalam materi tersebut. Seorang laki-laki 48 tahun fraktur terbuka pada tulang tibia kuris kanan, terlihat banyak darah keluar dari sisi tulang yang terbuka. Dilakukan pemeriksaan vital. Oke. Shock apa Bapak-bapak dan Shock Ibu-ibu? hipovolumik, Pak. Shock hipovolumik. Nanti kalau ada seperti ini, datanya seperti ini, terus dia ada jawaban hemoragik, jawab hemoragik. Gitu nggih? Nggih, Pak. Nggih. Karena hipovolemik itu bisa terjadi pada odem anasarka, terus HANS hipoglikemik, hiperglikemik, lupa saya, NS non ketotik sindrom itu juga hipovolemia tapi nggak keluar darah. Nggih. Jadi kalau ini jawabnya hemoragik, jawab hemoragik, jangan hipovolemi. Gitu nggih. Karena tidak semua hemoragik pasti hipovolemi. Gitu nggih. Semua hemoragik pasti hipovolemi. Tapi tidak semua hipovolemi itu adalah hemoragik. Oke, selanjutnya kemungkinan cedera yang dialami oleh wanita tersebut. Seorang wanita dilarikan UGD dengan kondisi yang tidak sadarkan diri, mengalami kecelakaan lalu lintas. Pemeriksaan fisik ditemukan cairan yang keluar dari hidung, memar area sekitar mata dan belakang telinga. Bradiotory, rhinophory, vital sign. Berarti ini tanda-tanda apa? Curiga tanda-tanda apa? Laktus basis kranii. Iya, cedera Shock basis hemorrhagic. kranii. Cedera basis kranii. Oke. Kalau yang servikal itu ada nyeri leher, jejas di atas klavikula ke arah jejas di atas pundak ke arah kepala kalau servikal ya. Nanti dibedakan. Oke. Oke. Mandibulat enggak jelas. Oke, selanjutnya. Jumlah darah pasien yang hilang. Estimated blood volume sama estimated blood loss kayaknya. Oh ya, estimated blood loss. Seorang laki-laki usia 20 dengan berat badan 50 masuk GD mengalami kecelakaan. Pemeriksaan fisik ditemukan nadi 120, reguler tensi 100/60, RR24, diperkirakan IBV ya. Pasien hilang 15%. IBV laki-laki 70 cc per kilogram berat badan. Jawaban yang tepat yaitu rumusnya ini dia memperkirakan. Jadi estimated saja, memperkirakan. Estimated
apa ya? EBL ya. EBL. EBL-nya apa rumusnya? EBV kali BB kali EBV dalam persen ya. Kita masukkan EBV-nya berapa Bapak-bapak dan Ibu? Laki-laki 7 70. kali berat badannya tadi berapa? Berat badan 50. 50. 50, Pak. 70 per kilogram berat badan. Oke. Dikali mana kali dikali berapa? 15 15%. 15%. Berarti berapa ini? 350. 3.500 nih. Dikali 15%. 15%. Jawabannya berapa nggak Bapak dan Ibu? 350 kali 30 berarti 300 700. Oke, B. Jawabannya B ini. J. Ngoten J. Jadi 350 setengah 350 ada 175. 350 tambah 175 yaitu 502. 525. Hitung. Selanjutnya nomor 58. Manakah kemungkinan masalah utama? Seorang laki-laki ditemukan tergeletak kecelakaan tabrak mobil, riwayat benturan keras dada. Dilakukan pengkajian nafas, frekuensinya 30, pengembangan dada tidak maksimal dan tidak simetris. Terdapat tanda memar, luka pada dada sebelah kanan. Perkusi kanan hipersonor. Oh iya, hipersonor berarti pneumotorak ya, distensi vena jugularis. Manakah kemungkinan masalah utama? Yang Pneumotorak. pneumotorak. Loh Pak, bedanya apa sama E? Pneumotorak ada dua, ada yang close pneumotorak, ada yang open pneumotorak. Karena ini datanya close, berarti jawabnya pneumotorak saja. Gitu nggih. Tapi kalau ada tusukan, berarti jawabnya adalah open pneumothorax. Tergantung lihat konteks soalnya, gitu nggih. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup, J. Nomor 59. Manakah kemungkinan masalah yang dialami? Seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke UGD dengan luka dada. Inspeksi area luka mengalami gelembung udara. Pada pemeriksaan pasien masih bernafas 35. Pengembangan dada tidak maksimal, auskultasi perkusi normal. Jawaban yang tepat apa Bapak-bapak dan Ibu? Tension pneumotorak. Pneumotorak terbuka. Pneumotorak terbuka. Kenapa kok pneumotorak terbuka? Benar-benar. Karena ada nih luka mengeluarkan gelembung udara. Gitu nih. Jawaban C sama E ini bukan sama nih. Jadi tension pneumotorak itu ada dua, tertutup dan terbuka. Ngomong tertutup dan terbuka, lihat klinisnya. Apakah ada jejas ataupun ada pancer tusukan. Selanjutnya nomor 60. Manakah tindakan yang harus segera dilakukan? Seorang laki-laki 20 tahun dibawa ke UGD dengan luka dada. Penghubung udara. Oh sama,
Kasusnya sama. Berarti jawaban yang harus dilakukan adalah Plester 3 sisi. ya plester 3 sisi. Setelah plester 3 sisi dilakukan apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Oksigen, Pak. Needle thoracosintesis. Gitu nggih. Perkusi normal ya. Sorry. Oksigen, Pak. Masih normal. Nggih. Ya oksigenasi nggih. Ini masih perkusinya normal, belum hipersonor ya. Kalau perkusi normal benar oksigen. Maaf, Bapak, benar jawabannya. Oksigenasi karena masih belum hipersonor. Gitu nggih. Terima kasih atas feedbacknya. Saya lanjutkan nomor 61. Kemungkinan masalah yang dialami pasien. Laki-laki 50 tahun diantar ke UGD mengalami kecelakaan. Keluhannya sesak, memar di dada kanan, dilakukan fungsi dan nampak cairan darah dalam sekuit. Jawaban tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Hematotorak. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, soal seperti ini akan sangat jarang jenengan temui. Karena ini sebenarnya ranahnya medis untuk diagnosa. Soal seperti ini nanti akan jenengan sangat jarang temui. Nggih, karena ini sebenarnya ranahnya medis untuk identifikasi. Tapi saya yakin panjenengan di lapangan sudah sangat paham, sangat mengerti untuk kasus-kasus yang seperti ini. Oke, selanjutnya kemungkinan cedera yang dialami pasien. Seorang laki-laki usia 30 tahun dibawa ke UGD setelah mengalami kecelakaan mobil karena terlintas pada bagian punggung. Pemeriksaan fisik ditemukan ekimosis, nyeri pada daerah pinggang, pasien terlihat sianosis, penurunan kesadaran, akal dingin. Oke. Tanda vital menunjukkan tekanan 100, nadi 110. Nah, ini mayor internal bleeding. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah Hepar. jawabannya terlindas pada bagian punggung, nyeri pada daerah pinggang, adanya ekimosis, adanya apa ini? Resiko Cedera hepar, Pak. resiko shock. Ini mayor internal bleeding Bapak-bapak dan Ibu-ibu, internal bleeding. Jadi jawabannya apa? Mayor internal bleeding apa? Dari atas toraks. Itu nggih. Ya, toraks. Ya, mayor internal bleeding dari toraks. Hematotorak dan lain sebagainya itu bikin orang cepat berdarah. Terus peritoneal. Itu kafum abdomen ya, kafum abdomen. Selanjutnya ada retroperitoneal. Apa retroperitoneal? Ginjal dan kawan-kawan. Ginjal dan kawan-kawan. Terus selanjutnya itu ada pelvis. Pelvis. Itu cepat sekali internal bleeding meskipun tidak ada luka terbuka. Selanjutnya adalah yang paling umum yang sering kita temui adalah cedera femur. Jadi untuk kali ini jawabannya yang tepat sesuai lokasinya yaitu adalah Cedera ginjal. cedera ginjal. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya, terima kasih atas feedbacknya. Kemungkinan cedera Kemungkinan cedera organ yang dialami pasien. Wanita 30 tahun mengalami cedera keras pada perut. Saat dikaji mengeluhkan sakit perut kuadran kanan atas. Palpasi abdomen, teraba kaku, spasma, auskultasi bising usus terdengar berkurang. Oke, di kafum
abdomen. Berarti ini cedera yang bagian mana? Organ mana? Hepar, Pak. Hepar. Organ Hepar, kanan hepar. atas. Oke, good nggih. Bener. Oke, hepar. Oke, nggih. Bapak dan Ibu, jika panjenengan dirasa saya belum jelas, monggo silakan berikan feedback. Nanti insya Allah saya akan ulangi lagi. Nggak usah khawatir, nggih. Oh, ini saya masih belum nyantol, Pak. Kenapa kok alasannya seperti ini? Kenapa kok jawabannya seperti ini? Monggo silahkan feedback Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu, nggih. Selanjutnya masalah keperawatan yang harus diprioritaskan. Laki-laki 30 tahun di antara UGD mengalami kecelakaan. Saat dikaji, pasien mengeluh rasa sakit dan memar perut badan kanan atas. Sesak nafas, tapi frekuensinya masih 20. Palpasi abdomen terbegaku, spasme otot, busung menghilang. Tekanan darah 80. Nadi melemah dan frekuensinya cepat. Jawaban yang paling tepat adalah Kekurangan volume cairan. jawabannya adalah Yang E, Pak. yang good. Ini berarti masuknya B berapa, Bapak? B B6. berapa? B5. B2. B2. B2 bagian 1. Jadi kalau kita ngomong B2 itu yang satu itu kalau B2 saya tulis ya, B2 bagian 1 itu apa? Kardiovaskuler. Ini masalah jantung dan cairan-cairan gitu nggih. Terus kalau B2 bagian 2 ini berarti masalah apa? Transport, misal HB turun gitu nggih. Metabolisme lah, metabolisme. HB turun. Ya. MCV turun, misal leukosit dan lain sebagainya. Ini maksudnya di B2 bagian 2. Jadi seperti itu, nggih. Oke, saya lanjutkan nomor 65. Manakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan perawat di lokasi kejadian? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Seorang laki-laki usia 30 tahun dilaporkan mengalami serangan jantung di sebuah taman olahraga. Di tempat kejadian, cek kesadaran orang awam. Cek kesadaran. Oke, cek kesadaran, berarti pakai AHPU. Dan salah seorang di sana menelpon rumah sakit untuk meminta bantuan. Nah, jadi setelah meminta bantuan, berarti apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? D apa? D R S A B C. Jadi apa? Di tempat kejadian dilakukan cek kesadaran, berarti respon AFPU. Setelah R berarti ngomong S. S-nya apa? SPGDT atau send for help, minta bantuan, yaitu menelpon rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah Yang apa? yang A. Yang A. Good. Ini cek A, B, C. RW look, listen, feel, ya. Sama breathing ya, look, listen, feel. Kalau otot look, feel, move, ya. Kalau C ini nadi karotis. Selanjutnya nomor 60. Sebentar, tak kasih aja ya, tak kasih catatan saja. Kalau ngecek AB ini berarti look, listen, feel. Kalau C ya nadi karotis. Selanjutnya 66. Manakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Seorang wanita usia 45 tahun mengeluhkan dada terasa ketat dan perasaan tidak nyaman di ulu hati. ECG-nya takikardi. Selang beberapa saat wanita tersebut mengalami cardiac arrest setelah dilakukan perawatan di UGD. Lalu dengan segera perawat mengecek kesadaran pasien dan mengaktifkan
kegawat daruratan? Jawabannya tepat adalah Yang A, Kompresi Pak. dada. jawaban tepat adalah Yang E. yang ini kita cek ya. Lalu segera mengecek kesadaran pasien. Pakainya apa? R, gitu nggih? Bener nggih? DRAB. Dangernya sudah terpenuhi nggih? Aman diri, aman lingkungan, sama aman pasien. Setelah itu R, pakai AFPU. Mengaktifkan SPGDT itu adalah minta bantuan. Setelah itu adalah Yang E. Yang E. Nah, lihat nih Bu, selang berbulan tersebut kardiak arrest setelah dilakukan perawatan di UGD. Berarti jawabannya adalah Yang A. Pasang monitor. Yang A, Pak. yang A. Gitu nggih. Kalau pasiennya henti jantung, sudah pasti henti nafas. Maaf, salah. Kalau pasiennya, oh ya benar, henti jantung, sudah pasti henti nafas. Tetapi henti jantung, maaf, bukan gitu konsepnya. Kalau henti jantung bisa jadi, henti jantung pasti henti nafas. Tetapi kalau henti nafas belum tentu henti jantung. Jantung. Saya tuliskan aja ya, biar nggak bingung ya. Nafas, terus jantung. Jadi ada kasusnya dua nanti. Ada nafasnya ada, nafasnya nggak ada. Jantung ada. Ya, jantungnya nggak ada, jantungnya ada, gitu nggih. Kalau yang pertama ini CPR, gitu nggih. Yang kalau ini rescue breathing. Ini nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau nafas nggak ada, jantung nggak ada, CPR. Kalau jantung ada, nadi maksudnya ya, nafas nggak ada, berarti rescue breathing. Saya tulis saja ya. Nadi. Ini. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tidak nggih? Selanjutnya nomor 67. Manakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Seorang laki-laki 35 tahun mengalami kardiak arrest. Sudah dilakukan tindakan CPR, diberikan 1 kali shock, berarti 5 siklus ini atau 2 menit, dan menggunakan defibrilator. Dengan menggunakan defibrilator AED. Oh, sudah 1 shock. Berarti yang harus dilakukan adalah Cek irama EKG pasien, Pak. Cek irama. Jadi gini, tiap 2 menit itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, setelah kompresi urutannya ini. Setelah kompresi adalah cek irama. Plus evaluasi ya. Nah, ini sudah ada evaluasinya belum ya? Tulisan evaluasi. Oh, belum. Nadi plus nafas. Kan nggak mungkin kan, karena mau di defib tapi kok belum ada nadi nafas. Ya, berarti setelah nadi dan nafas
Ya, cek irama, nggih. Iramanya apa? Shockable atau unshockable. Gitu nggih. Shockable atau unshockable. Nah, karena dia sudah diberikan siklus 5 siklus CPR, berarti harus dilakukan apa? Cardiac arrest? Adrenalin ta? Apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawaban yang tepat apa? Jawabannya apa? Yang Bapak- D, Pak. Jawabannya? Jawabannya adalah C. Pemberian adrenalin IV. Adrenalin diberikan 2 menitan. C. 2 menitan. Gitu nggih. Diberikannya dosisnya 1 mg per 2 menit. Kalau amiodaron hanya 2. Amiodaron hanya 2. 3 menit sama 5 menit. Dosis pertama amiodaron, ini harusnya ada amiodaronnya. 3 menit itu 300, yang kedua adalah 150. Amiodaron hanya berikan 2 kali. Kalau adrenalin ini sampai nanti habis. Gitu nggih. Ini pemberiannya ini setiap evaluasi atau 2 sampai 3 siklus ya. Idealnya 2 menitan. Idealnya 2 menitan Bapak-bapak dan Ibu. Jadi dipastikan dulu cek irama, cek nadi, cek nafas. Gitu nggih. Oke. Ada yang ditanyakan di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ada yang tanyakan di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggih. Jadi ada 2 opsi kalau memang nggak ada adrenalin. Ini C misal C nggak ada. C nggak ada. Nggih. E nggak ada. Berarti jawabannya adalah A. Gitu nggih. Seperti itu. Karena juga dilematik ya. Kalau nggak ada jawaban C ataupun E, jawabannya A. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sudah. Oh ya, benar. Oke. Selanjutnya nomor 8. 68. Obat-obat yang harus diberikan perawat tersebut. Seorang wanita usia 45 tahun mengalami cardiac arrest di ruang perawatan intensif. Saat ini sedang CPR. Pasien sudah diberikan 3 kali shock 200 Joule. Bifasik ya. Berarti ini bifasik sinkronis. Sinkronis. Ya, kalau sinkronis nanti biasanya untuk aritmia. Oke. Oke, ini bifasik. Saya tulis bifasik itu aja. Bifasik. Kalau monofasik yang 360 Joule. Oke, selanjutnya pada saat analisa irama masih terlihat gambaran ventricle fibrilasi. Ventricle fibrilasi adalah salah satu irama yang shockable. Pasien sudah diberikan epinefrin 1 mg dan sudah terpasang advance RW. Manakah obat yang harus diberikan? Ini sih yang ketiga kalinya. Jawaban yang tepat adalah ketiga kalinya Amiodaron. Dosis pertama. Oke. Amiodaron dosis pertama. Oke. Bapak dan Ibu, nanti kalau ada soalnya adalah lidokain tapi nggak ada amiodaron. Misal soalnya persis seperti ini. Tapi nggak ada amiodaron, adanya lidokain, pilih lidokain. Tetapi kasus terbaru pakainya amiodaron. Amiodaron dosis pertama adalah 300,
dosis kedua adalah 150 dan hanya untuk 2 dosis saja. Gitu nggih. Oke, selanjutnya berapa dosis sinkrones kardioversi? Ya, sinkrones nggih. Ini kasusnya apa iramanya kita lihat. Seorang wanita usia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan dada berdebar-debar, pemeriksaan ditemukan denyut nadi 150. Pasien diberikan oksigen menggunakan non-rebreathing mask 10 LPM. Gambaran EKG terlihat SVT, oh ya, supraventricle. Dokter memberikan arahan sinkrones kardioversi. Berarti jawaban yang tepat untuk kasus SVT berapa? 50 sampai 100. Ya, 50 sampai 100. 50 sampai 100. Pakemnya 50 sampai 100. Kalau yang D, E sama C ini untuk yang cardiac arrest gitu nggih. 5 kali joule ya 50 sampai 100 joule. Oke, selanjutnya atau nanti kalau ada biasanya ada namanya vagal manover. Ya. Ini terapi non medikamentosa yang dilakukan memijat bagian pinggir karotis, pinggir leher ya. Namanya vagal manover untuk menurunkan tekanan untuk menurunkan irama aritmianya. Oke, selanjutnya nomor 70. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat. Seorang laki-laki 30 tahun mengalami cardiac arrest 20 menit yang lalu di ruang ICU. Suhu ruangan 18 derajat Celcius. Pada saat sekarang ini sudah teraba nadi 85 dan tekanan darah 110. Saturasi pasien maintenance adalah 98 dan dipasang itu. Pasien bernafas spontan 8 kali per menit. Pasien sudah dipasang terapi intravena dan dilakukan EKG 12 lead. Pasien masih mengalami penurunan kesadaran. Tindakan selanjutnya yaitu adalah mendiagnosa penyebab. Seorang laki-laki 30 tahun cardiac arrest 20 menit lalu. 20 menit yang lalu. Saat ini nadinya 85, tekanan darah 110. Dia sudah 20 menit lalu cardiac arrest baru kembali. Saturasi oksigen pasien 98, sudah baik. RW definitifnya adalah ETT. Nafasnya spontan tapi 8 kali per menit. Pasien sudah terpasang intravena dan dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Tetapi pasien masih mengalami penurunan kesadaran. Jawaban yang tepat adalah Oh ya. jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawabannya adalah Yang Pak, dopamin. jawabannya adalah C. Tata laksana hipotermia. Kenapa tata laksana hipotermia? Jadi pada kasus irreversible cause pada cardiac arrest, ya, irreversible cause itu adalah yang menghambat, memperlambat. Jadi ada 5H. Hiperkalemia. Ya, nanti kalau hiperkaliumnya terlalu tinggi berarti QRS kompleksnya memanjang. Gitu nggih. Terus segmen ST-nya memendek gitu nggih. Oke, terus apa lagi? Hidroion apa? Asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis,
metabolik kan itu juga memperberat orang itu cepat kembali. Oke, apalagi cardiac arrest akan sulit untuk orangnya mendapatkan respon jika hipoksia. Oksigen yang diberikannya kurang. Untuk apa? Untuk pemenuhan nutrisi dalam tubuhnya. Harusnya hipoksianya jalan dengan baik. Gitu nggih. Selanjutnya apa? Hiperkalemi sudah, hidroion sudah. Terus satunya adalah hipovolemia. Percuma jika cardiac arrest tapi dia komposisi darah dalam tubuh atau cairan dalam tubuhnya kurang, nggak akan ngangkat, gitu nggih. Yang selanjutnya adalah hipotermia, gitu nggih. Jadi panjenengan semua nanti dilihat saja pada saat jenengan nanti searching, lihat saja irreversible cause cardiac arrest, nanti akan muncul ini. Kenapa kok datanya seperti ini? Karena ini muncul derajat Celciusnya muncul di ICU dengan suhu ruangan 18 derajat Celcius. Suhu ruangan ideal untuk pasien itu berapa sih? 24 derajat Celcius. Gitu nggih. Dimengerti sampai sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jadi poinnya adalah hipotermianya, gitu nggih. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan sampai sini? Lanjut. Lanjut, Y. Lanjut, Pak. Nomor 71. Masalah utama yang dialami oleh pasien. Laki-laki 25 tahun dirawat di ruang ortopedi mengalami kecelakaan. Pada hasil pengkajian, tungkai kanan bawah diperoleh kondisi nadinya lemah. Ini bagian distal, ya. Nyeri saat ekstensi. Pucat, parestesia dan odem. Jawabannya apa ini Bapak-bapak dan Ibu, Bu? Tanda apa ini? Kompartemen. Ya, sindrom kompartemen. Kalau ada sindrom berarti itu adalah kumpulan, ya. 5P ini ada pusles ini ya. Puslesnya ini puslesnya nadinya atau nadi tidak ada lah ya. Pain. Pucat ini palor. Terus parestesia ya parestesia atau paralisis ya. Paralisis. Nanti ada kebas ya, ada paralisis anestesia ya, parestesia atau paralisis. Paralisis tidak bisa digerakkan, parestesia itu hilang rasa, gitu. Parestesia hilang rasa, ya hilang rasa. Itu nggih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Puslesness, pain, palor, parestesia, paralisis. Oke, good. Oke, sampai di sini saya tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Cukup Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Terima kasih atas waktunya. Mohon jangan sungkan jika panjenengan semua mengalami kesusahan dan ingin berdiskusi, silahkan bisa chat lewat admin ataupun langsung ke email ataupun ke kontak saya. Nanti sebisa mungkin saya akan berikan respon yang semoga panjenengan semua puas dengan apa yang saya respon nanti. Kalau panjenengan punya masalah perihal analisa soal dan lain sebagainya, silakan berdiskusi, nggak apa-apa.
Jika ada kritik saran tambahan, monggo silahkan bisa sekarang ataupun nanti. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Ini pertemuan kita yang ke-8. Doa dari dalam hati saya yang paling tulus, semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, rahmat, keberkahan. Begitu juga keluarga panjenengan, semoga tahun ini menjadi tahun panjenengan semua bisa mendapatkan NIP dan mengabdi untuk negara, untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Amin. tunggu kabar baiknya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya tunggu mimpi-mimpi jenengan terwujud pada tahun ini dan formasi ini. Amin. Amin. Untuk keluarga, Pak Dias, J. minta tolong rekamannya. Apa? Rekaman Bapak. Rekaman? Iya, rekaman itu ini Bapak yang tidak ikut Zoom. Ya. Yang kemarin Bapak, minta tolong Iya. dikirim. Ya. Sama sekarang. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ini, untuk pengorganisasian rekamannya, organisir rekamannya di-handle sama admin. Ini kalau nggak salah namanya adminnya Master J ini. Ya. Ada nggak ini adminnya? Ini kan biasanya direkam setiap kita bimbel direkam. Apakah belum mendapatkan rekamannya yang sebelumnya, Ibu? Belum Bapak. Karena ini yang rekam ini adalah adminnya. Ini terekam ini, Ibu. Coba nanti tak tanyakan Pak Jamil atau jenengan nanti juga tanya Pak Jamil, J. Ini Oke Bapak. ini logonya ini terekam ini. Tak berikan tunjuk dulu, J. Logonya ini terekam. Bentar. Nanti biasanya langsung masuk cloud-nya si admin. Biasanya langsung masuk cloud-nya admin. Bentar tak tunjukin. Ibu, Iya bisa Bapak. jenengan lihat ini di YDL Sandi ini kelihatan nggih? YDL Sandi. Iya Bapak. Lah, ini ada gambar awan kan cloud ya. Ini ada merah ini berarti direkam. Nah, yang rekam siapa? Yang rekam adalah adminnya tadi. Karena saya cek di directory file saya nggak ada rekaman ini. Ini langsung masuk di rekamnya si admin. Ini ada ini. Nah ini kan terekam Bapak-bapak Ibu. Ini. Iya Bapak. Gitu nggih. Jadi nanti saya tanya Pak Jamil juga apakah peserta juga dikasih gitu nggih. Sepertinya dikasih kok. Karena pada saat kita sebelum diskusi mulai biasanya ada permisi untuk merekam. Nah itulah yang menjadikan tanda oh ini ternyata sudah direkam gitu ya. Nanti tak tanyakan juga ke Pak Jamil. Oke. Oke Bapak. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini, ada yang ingin disampaikan? Oke. Ya Pak, mohon maaf mau bertanya. Ini untuk materinya ya. Ini apakah berfokus pada kegawat daruratan dan KMB atau ada materi yang lain kira-kira nanti untuk pertemuan selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya, karena saya diampu untuk mengulas perihal gadar, kritis, dan KMB. Untuk kesehatan umum, itu nanti dipegang sama Pak Jamil kayaknya sepertinya. Kesehatan umum itu misalnya seperti ini, Bapak. Program puskesmas terpadu itu apa? Misal seperti itu. Program TBC nasional itu seperti apa? Itu nanti kan itu hafalan. Karena itu menurut regulasi. Misal kemarin itu ada soal seperti ini. Hari Kesehatan Nasional itu apa? Tanggal berapa? Gitu ada. Tanggal berapa? Pemeriksaan BTA puskesmas itu berapa kali? VCT berapa kali? Pemeriksaan BTA itu biasanya satu paket dengan pemeriksaan apa? Itu perihal umum, nggih. Perihal umum itu artinya menurut polisi itu biasanya dipegang sama Pak Jamil. Tetapi ada juga yang kelompok yang lain, misal komunitas sama manajemen kalau nggak salah kemarin itu ada juga yang ngisi. Ada juga yang ngisi.
Nanti mungkin saya juga tak tanya sama Pak Jamil, apakah peserta hanya mendapatkan Gadar, Kritis, sama KMB saja, ataupun yang lainnya juga dapat. Tapi memang porsi terbesar KMB, Gadar, dan Kritis. Gitu nggih. Porsi terbesar. Halo? Oke, baik Pak, terima kasih atas Oke. penjelasannya. Nanti insya Allah saya konfirmasi ke Pak Jamil. Oke. Gitu nggih. Apakah nanti Oke, Pak. kan kemarin saya cuma di Welingi cuma 8 kali pertemuan, apakah nanti minggu depan akan lanjut? Enggak, saya nunggu konfirmasi dari Pak Jamil karena kemarin diamanai cuma 8 kali pertemuan. Pak Dias, jangan banyak-banyak dulu atau gimana? Nanti kita lihat dengan Pak Jamilnya dulu nggih. Oke, Pak. Oke. Oke. Ada yang Oke, tanyakan terima lagi? Cukup nggih. Oh, dan sampai detik ini rekamannya ini masih muter nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Masih muter. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata salah yang tidak berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya selalu ulangi lagi mengafirmasi diri panjenengan semua dan juga peserta yang ada di sini. Semoga ini menjadi tahun panjenengan. Semoga panjenengan bisa mewujudkan cita-cita panjenengan dan keluarga. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.